Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil presentasi kami. Saya perwakilan dari tim bersama teman saya Sergi. Kita akan menjelaskan apa itu model neuron McCulloch-Pitts. McCulloch-Pitts merupakan neuron pertama yang diperkenalkan pada tahun 1943 sebagai model komputasi yang terinspirasi dari sistem saraf biologis arsitektur sederhana namun revolusioner. Ini memperkenalkan konsep fungsi ambang batas yang menjadi dasar penting dalam perkembangan jaringan saraf buatan modern. Dikembangkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts, model ini menjembatani gap antara biologi dan matematika dengan mengimplementasikan logika proposisi ke dalam sistem komputasi neural. Kontribusi fundamental, mereka meletakkan fondasi teoritis bagi seluruh bidang kecerdasan buatan dan komputasi kognitif yang terus berkembang hingga saat ini. Konsep dasar model McCulloch-Pitts. Ada neuron biner beroperasi dengan prinsip logika biner 0 dan 1 yang mempresentasikan status aktif dan tidak aktif dari neuron. Yang kedua ada fungsi ambang, menghasilkan output berdasarkan nilai ambang batas threshold yang menentukan kapan neuron akan teraktivasi. Ketiga, penjumlahan berbobot, mengintegrasikan semua sinyal input melalui operasi penjumlahan dan mengaplikasikan fungsi step untuk menentukan output akhir. Kita ada rumus dan mekanisme kerja. Di sini ada piramida rumus dan mekanisme kerja. Yang paling bawah kita lihat ada bobot dan semua bobot biasanya bernilai 1. Yang di tahap berikutnya ada kalkulasi. Di sini ada rumus. Yang paling atas di sini ada output 1 jika melebihi ambang batas, 0 jika tidak. Berikutnya adalah fungsi logika dalam model. Ini ada fungsi, karakteristik, dan threshold. OR karakteristiknya output 1 jika ada input 1, thresholdnya 1. Fungsi NOR karakteristiknya output 1 jika semua input 0, threshold 0. Fungsi XOR karakteristik output 1 jika input berbeda, threshold non-linear. Studi kasus, simulasi XOR. Fungsi XOR atau eksklusif OR merupakan contoh klasik untuk mendemonstrasikan keterbatasan dan kemampuan modern neuron. Masalah ini terkenal karena menunjukkan perlunya arsitektur multilevel dalam jaringan saraf tiruan. Simulasi XOR menjadi penting dalam sejarah kecerdasan buatan karena menunjukkan bahwa model neuron sederhana seperti perseptron tidak dapat menyelesaikan semua masalah klasifikasi pola, terutama yang sifat non-linear seperti XOR. Ada tabel kebenaran XOR dan masalah separabilitas dan solusi multi-level. Detail implementasi XOR. Dalam implementasi praktis, fungsi XOR memerlukan kombinasi dari beberapa neuron McCulloch-Pitts yang disusun dalam arsitektur bertingkat. Biasanya dibutuhkan minimal 3 neuron, 2 neuron pada lapisan tersembunyi dan 1 neuron pada lapisan output. Tabel kebenaran XOR menunjukkan pola linear yang tidak dapat dipisahkan dengan satu garis lurus. Hal ini bahwa dengan 1 neuron McCulloch-Pitts kita dapat menemukan nilai threshold tunggal yang dapat secara akurat mengklasifikasi semua kemungkinan input. Solusi yang digunakan melibatkan dekomposisi masalah menjadi fungsi-fungsi yang lebih sederhana yang dapat diimplementasikan oleh neuron-neuron individual, kemudian mengkombinasikan hasilnya menggunakan neuron tambahan.
Pendekatan ini menjadi konsep dasar di balik jaringan saraf multilayer yang digunakan dalam deep learning modern. Berikutnya ada penerapan XOR. Yang pertama ada input layer. Dua nilai biner X1 dan X2 dimasukkan sebagai sinyal input pada model multilevel. Yang kedua ada layer 1. Neuron 1 menghitung fungsi OR output sama dengan 1 jika salah satu atau kedua input bernilai 1. Neuron 2 menghitung fungsi NAND output sama dengan 0 hanya jika kedua input bernilai 1. Layer 2 output final. Operasi AND dari hasil neuron 1 dan neuron 2 menghasilkan fungsi XOR yang tidak dapat diselesaikan oleh neuron tunggal. Sini contoh gambar dari diagram latihan saraf XOR. Bisa dilihat. Ya. Berikutnya adalah analisis hasil dan keterbatasan. Keterbatasan linear. XOR tidak dapat diselesaikan dengan satu layer neuron. Inspirasinya mendorong pengembangan modern multilayer perceptron. Evolusi menjadi dasar untuk algoritma backpropagation dan dampaknya berkontribusi pada perkembangan deep learning. Simpulannya, fondasi historis model McCulloch-Pitts menjadi tonggak revolusioner yang membentuk landasan fundamental bagi evolusi jaringan saraf tiruan yang kita memanfaatkan hingga era digital saat ini. Kasus XOR, tantangan pemecahan masalah XOR membuktikan keterbatasan model lapisan tunggal yang kemudian menjadi katalisator utama pengembangan arsitektur multilayer yang lebih kompleks. Meskipun sederhana, kontribusi konseptual ini menginspirasi lompatan paradigma dalam penelitian kecerdasan buatan yang menghasilkan teknologi pembelajaran mendalam atau deep learning yang transformatif. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.